gitu loh. Iya, Ini pemerintah iya, ini kan udah apa namanya ya? Pemerintah ini harus benar-benar dikaji lagi dalam hal ini. Jangan gampang iya, memutuskan sesuatu. Bertanya lagi bertanya lagi harusnya pada masyarakat. Jadi jangan iya, mengambil keputusan sendiri tanpa sepihak gitu loh. iya. Karena kan ini Ibaratnya, kemarin tentang Tanah Abang yang iya. sepi kan banyak tuh di expo di Tanah Abang sepi. Di Jerman juga banyak kok pedagang-pedagang yang di TikTok. Banyak. Tapi Banyak. mereka itu kadang-kadang juga banyak. Banyak Iya, jual sepatu, butik segala macam banyak. Bunda iya, ini kan akunnya akun Jerman. Karena iya. tapi followernya banyak orang Indonesia. Ngerti Tetapi algoritma Jerman. kadang-kadang akun Bunda ini muter ke setiap profil-profilnya orang-orang di Jerman yang lagi dagang ini, dagang sepatu, dagang listrik, dagang baju. Iya, Tapi iya, namanya iya. toko tetap aja rame. Gue mau nanya dong, Betul. Bun. Kalau sekarang sih udah nggak usah ditanya ya. Yang aku pengen tahu, Bun, waktu awal-awal live itu, iya kan? Kan beda kayak artis live di TikTok yang pakai keranjang kuning. Emang tujuannya menjual sesuatu. Kalau kamu kan enggak ya, Bun. Lah, berarti tujuan lo apa? Purely pengen mengentertain orang atau pengen cari temen aja karena Bunda di luar negeri. Terus lo dapet duitnya dari mana dong, Bun? Kalau sekarang kan Bunda memang jadi gini, Bunda ini kan dapat endorse-nya kan setelah setelah Iya, viralnya pecah, iya. Oh, oh. paham? Jadi Bunda Hmm. ini bukan orang yang cari duit di medsos, bukan. Iya, Jadi iya. Bunda ini pecah dulu viralnya, baru Hmm. Maharani datang ke Bunda memberikan satu Hmm. Oh, project. Iya, Nah iya. gitu. Tapi pada dasarnya aku ini pegawai McDonald yang hanya untuk Hmm. ketika Nah, aku nih live ini sembari bukan menghibur sih. Aku menghibur diri sebenarnya. Tetapi kebiasaan Oh, aku yang sering nge-live ini jadi tontonan buat orang-orang saat COVID. Karena ngerti. kan di rumah tuh oke. orang banyak nggak tahu mau Oke. ngapa-ngapain. Tontonan aku itu memecahkan kestresan orang. Jadi Penatan. Iya, jadi anak Bunda ini banyak istilah kata, wah waktu nengok Bunda kami semuanya itu kan zaman-zaman COVID, viral-viralnya iya, aku. iya, Kenapa iya, aku iya. aku viral itu kalau nggak salah bulan 10 tahun 2002. Tapi aku bertahap dari tahun tahun 2000 dari mulai Iya, COVID. iya, Begitu iya, COVID aku mulai aktif di iya, Facebook. Aku iya, iya, live di sana sini, aku tinggal di rumah sosial, aku iya. numpang sama orang, lalu aku pergi kerja kemana-mana dengan bisnis segala macam, aku jalan-jalan naik sepeda, itulah sehari-hari aku, ditontonlah semua ditonton, 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 akhirnya apa? Mereka diam di situ. Nah, Ini intinya ibarat adalah, kata, Tapi kan bentar. bukan pemain TikTok, aku bukan Iya, pemain TikTok, ya, aku pemain Instagram, ya. tapi iya, viralnya iya. TikTok, Ya, gitu. what I would like to point out adalah Bunda berarti waktu live melakukan itu adalah karena purely bukan karena cari duit, jualan, ya emang mau entertain Bukan, yourself aja. bukan, You bukan. you need a medium to express yourself gitu. Jadi buat Betul. teman-teman di luar sana yang emang pengen jualan di media sosial, ya harus punya apa ya, Wet? Harus punya kesabaran gitu untuk Betul, melakukan betul. itu Iya. continuously gitu loh. Nah, Ini kalau gue nambahin, Bo, tadi nambahin. katanya dikasih-kasih stiker gitu, katanya kita harus terima kasih. Iya, terima terima kasih kasih, banyak untuk terima kasih. stiker-stikernya. Nah, jadi Thank gini nih, you. poinnya gini satu. Orang terkadang udah bosan dengan orang yang dagang. Iya, iya, Satu. Sekarang iya. mereka yang hiburan gitu. Kalau aku kan bertahap di hiburan terus, nge-live dengan duniaku. Kadang-kadang kan kenapa sekarang sepi? Di TikTok juga banyak yang sepi, nggak semua rame. Hmm, Salah satunya hmm, MS Glow kalau lagi live. Kadang-kadang penontonnya cuma 3, 4, 5. hmm, hmm, hmm. Ada Bunda baru rame. Iya, Hmm. iya, Jadi iya. gini, apa gunanya artis? Artis itu mungkin bukan dia yang dagang, tapi dia dimanfaatkan untuk meramaikan suasana. Nah, sekarang yang tadi katanya harus dirubah mindsetnya. Sekarang kalian ini
yang tidak artis, berkelakuan lah yang lucu-lucu, unik-unik, supaya banyak penonton. Nah, Jadi itu dia. Itu dia. poinnya. Kemarin di Korea, Bun, gue tuh ngeliat ya, Wet ya. Gue ke Iya. Hongdae, ya. Iya, thank you. Itu bukan stiker, katanya itu gift ya. Makasih ya sayang ya. Maklum ya, gue tuh baru kan main beginian, jadi nggak tahu ya. Makasih banget ya Iya. diajarin. Aduh, thank Iya. you, blessings. Waktu gue kemarin ke Korea ya, gue tuh ngeliat di Hongdae. Hongdae itu kan daerah universitas, ya, Nek. Ya. Hmm. Mereka itu di Hmm. pojok-pojokan di taman gitu, Bun, pada nge-live streaming, terus kayaknya gitu tuh, dikasih uang, terus mereka disuruh nyanyi, dia nyanyi, ntar dia kasih lihat, dia jual casing handphone, ntar dia nari, ntar dia Jadi jual apa, gitu. jadi nggak membosankan gini. Jadi kayak ini suatu ide Bunda ya. Jadi buat kalian-kalian semua yang pengen jualan di TikTok, jangan cuma duduk menjual produk, tapi coba dengan cara-cara yang kalau bisa berkiblat ke Bunda, kegilaan gue diambil, Iya. Hmm. berkiblat Iya. ke Bunda. Ini Karena gue mau nambahin ya. Menurut gue ini faedah banget Bunda hari ini ngobrol sama kita. Nomor satu nih, yang gue pelajarin dari Bunda adalah masalah personal branding. Tadi juga ada banyak banget nih yang komen personal branding, personal branding, personal branding. True. Yang tadi Bunda bilang gitu ya bahwa akhirnya personal brandingnya Bunda itu kebentuk karena memang dia konsisten setiap hari untuk dia live dan menunjukkan jati dirinya. Itu yang pertama. Dan kemudian orang jadi nempel. Bunda Korla adalah ratu live dunia. Kalau mau cari hiburan, tontonlah Bunda Korla. Tapi itu dibuild-nya nggak dalam semalam, sayang. Itu dibuild-nya 3 tahun, 4 tahun. Sampai akhirnya dia jadi seperti ini. Nah, ini yang sebenarnya mindset, balik lagi ya. Pemikiran di kepala kita bahwa enggak loh, dia tuh nggak tiba-tiba jadi seperti ini. Dia itu butuh waktu untuk bisa jadi seperti ini. Dan kadang-kadang itu yang harus kita punya kesabaran dan konsistensi untuk tetap bisa menjalankan itu sehingga bisa menjadi besar. Tapi satu hal lagi sebenarnya gini, mungkin kalau dibilang Bunda ini memang pertama kali live itu ya memang ketika itu lagi viral. Jadi Iya. aku udah penasaran banget dengan Facebook. Ini siapa ya? Ini mana akunnya ya? Begitu follower aku banyak di Facebook udah sampai mencapai 500 ribu, kan dari mulai 2.000 dulu kan zaman Facebook itu mencari follower 10.000 aja kayaknya mesti Susah. bertahun-tahun ya, sampai pincang-pincang baru dapet Iya. Apa pengkor ya, Bun? pengkor. Benar. Benar. Zamannya Bunda itu termasuk zamannya 2016 2000 itu zamannya Facebook itu nggak gampang juga naikkan viewer ini. Kalau sekarang mah udah gampang banget, udah udah Betul. TikTok di mana-mana. Dulu mah Ya. dulu pengikut Facebook itu paling banyak tuh 5.000 6.000. Itu masih Iya. Facebook. Zamannya Friendster, Bunda juga pernah mencapai sampai 3.000. Zamannya Friendster pengikutnya cuma 1.700 Iya. 500 orang. Udah banyak banget kayaknya. Zaman itu zaman Friendster ya. Kita main Iya. itu kan Bunda kan main medsosnya bukan dari zaman Facebook, zaman Friendster, dari zaman Iya. Five Guys, apa bukan apa? MySpace. Oppo. My Face, Hmm. My Face. MySpace. Iya, zamannya My Face. Zaman MySpace, ya Allah, kita pengikutnya 200 orang, 300 udah bangga banget, Mm-mm. ya kan? Ya nggak kenal siapa-siapa aja itu. Nah, coba Iya. sekarang. Aku pengen tahu, tiba-tiba pop up on my head. Kalau sekarang, Bun, ada yang nawarin, Bunda, live dong jualan di TikTok. Kita kasih komisi gede. Misalnya rata-rata komisi penjualan itu 10%. Tadi kan aku gue tuh sempat ngitung, Bun. Ya, orang yang katanya jualan live streaming di TikTok terus jadi kaya raya. Gue tuh ngitung, Wet. Komisi 10%. Misalnya lu penjualan 10 juta. 10% berarti berapa sih, Nek? Sejuta. Sejuta. Sejuta dong. Untuk lu dapat se-M tuh lu harus jual berapa tas, Nek? Sementara tas yang dijual itu harganya 150.000. Kan kayaknya nggak masuk akal. Jadi gue nggak terlalu percaya tuh dengan artis yang jualan di TikTok terus bisa dapat MM-an dalam hitungan jam, Web. I'm sorry, gue terlalu bodoh untuk bisa mengerti itu. Nah, Mungkin owner-ownernya kali enggak. Nah, kalau owner-ownernya, gue juga ini kayak dongeng, ngerti nggak sih lo? Ini dongeng apa realita sih, Beb? Gini. Gue nambahin. Mungkin Yang sebenarnya gini loh.
harus dibedakan dulu antara memang kan kalau di bisnis tuh ada sales, ada profit gitu ya. Yang disebut MM-an itu salesnya, Dave. Sementara si Oh. profitnya nggak nyampe MM-an. Oh, Enggak yang salesnya. kan kemarin tuh ada yang lagi rame tuh sampai MM gitu. Iya. Bunda juga kadang-kadang Mm-mm. bingung, itu kayak mana cara jualannya? Maksudnya bisa MM gitu gimana? Iya. Betul. Tapi Jualan skincare-nya itu 150.000 Nek. Untuk 24 M itu berapa kali Indonesia harus belanja dalam hitungan 5 jam, Wet? cuma cuma gue ngelihat bahwa itu mungkin terjadi karena memang lo bayangin deh, mereka itu kalau lagi live, setiap kali live kan ngomong masukin keranjang kuning sayang, check out sekarang. Nah sebenarnya call to action seperti itu yang membuat akhirnya orang belanja. Ya karena Oh. kalau yang setahu dalam pengalaman Bunda, yang Bunda pernah nanya, yang beli ini kebanyakan kan bukan orang biasa, tapi apa Iya. namanya? Apa sih namanya? Reseller. Yang Reseller resellernya ini yang ngambil gitu, ngambil. Nah ngambilnya itu, banyak deh. Iya, jadi jadi nggak satuan. Jadi kalau tadi pemikiran Bunda sama seperti kamu, berarti Hmm. kita pikir satuan orang yang beli gitu, Enggak, bukan? Nggak, betul. kalau kayak gitu Karena nggak akan nggak malah kayak kempor tangannya ngalinin. betul. Jadi terus Bunda tanya itu yang beli gimana? Jadi makanya ketika waktu Bunda masuk ke keluarganya MS Glow, itu Hmm. Bunda baru tahu Bunda ini Cara jualan. orang-orang apa sel apa? Aduh, pokoknya banyak Sales. sekali. Iya. Ah, Aku nambahin ya Bunda. ah. Ini bener yang Bunda bilang gitu sama tadi bahwa mereka tuh belanja bukan ketengan, Dev. Karena gini, misalnya nih ya, misalnya gue punya produk make up MS Glow, gue MS Glow nih. Ah. Nanti kalau misalnya gue bilang gini, misalnya ke si siapa ya, Mami Scarlett gitu, Mami Scarlett, jualin dong MS Glow gue. Nah, Mami Scarlett akan bilang gini, pembeli gue, penonton gue itu belinya barang-barang murah loh. Kalau lo memang mau nitip jualan di gue, lo harus potong harganya semurah mungkin. Nah, lo bayangin, ketika dia kemudian live dengan harga sangat murah, reseller akan beli dong. Mumpung lagi murah, gue beli banyak nih, buat gue dagangin lagi. Gitu Nah, caranya. jadi kalau yang katanya pendapatan 1 miliar itu masuk di akal karena ya mereka Betul. ngambil dulu gitu loh, Iya. mereka bayar dulu lalu mereka sebar ya karena kan ada tuh Bunda pernah baca tuh komen ya belinya di mana sih waktu tuh sama kita beli baju si Sela gitu waktu Bunda tuh apanya si Sela terus mereka Ya. bilang "Bunda, itu kan habis udah habis Hmm. gitu kan terus Bunda pikir orangnya belinya persatuan, ternyata enggak. Mereka udah beli barangnya dulu yang dari Ya. apa dia? Aduh, susah ngomongnya. Ya. Seller-seller itu Ya. Reseller. mereka beli ribuan baju, mereka ambil maka berapa baju gitu, misalnya 1.000-an model ini, yang bentuk ini, model ini, size ini ambil gitu kan. Ya. Ya. Dapat misalnya 1.000 baju gitu. Ya udah Ya. mereka bayar. Nah, tuh mereka jualnya ke masyarakat. Nah, itu. Jadi orang biasa nggak bakal Oke. beli gitu loh. Iya, ini gue nambahin juga ya. Ini sepertinya juga kayaknya kita harus berhenti untuk berpikiran negatif. Karena kan tadi banyak banget juga yang komen bilang, nomor 1 itu pencucian uang, nomor 2 itu adalah seller fiktif, buyer fiktif, whatever. Udahlah, kenyataannya sekarang memang saat ini di dunia terjadinya seperti itu. Orang bisa jualan lewat TikTok, omsetnya MM-an, well it happens. Iya nggak sih? Kalau Bunda bilang sih, kalau cuman dikatakan isu-isu pencucian uang, kayaknya keberuntungan berdagang kayaknya ya. Itu udah bener. Kayaknya gimana sih Bunda juga nggak bisa mengatakan iya atau tidak. Tapi kalau misalnya ada mungkin nggak semua, tapi ada beberapa memang keuntungan pinter berdagang dan Ya, pinter membuat pembeli ini percaya. Jadi ya betul. kayak Bunda misalnya Bunda pakai MS Glow gitu ya, pakai Hmm, bedahnya. Dan itu memang bener-bener di muka Bunda memang bagus. Itu nempel. nggak bisa dibohongin. Maaf Ya, kalau bedah itu nggak bagus, aku nggak akan pakai. Tapi ya. itu pakai. Iya, walaupun aku di endorse dengan satu produk, kalau misalnya nggak cocok di kulit aku, maaf aku nggak akan pakai. Betul, Nah, betul. gue mau nanya dong, coba dijelasin, Bunda sama Iwet. Gue tuh masih nggak nangkep. Kok pencucian uang tuh gimana sih, Bo? Maksudnya, when people say money laundering tuh kayak apa sih maksudnya?
pencucian uang Gini, itu mungkin kalau Bunda bilang, boleh coba jelaskan lebih ke bahasa kamu lebih, coba kayaknya bahasa si Ivet Iwet. lebih bisa daripada jadi Bunda. pencucian uang itu adalah ketika misalnya gini ya Dave, lo punya uang 1 juta nih, Nah, ya. Lalu kemudian lo mau lipat gandakan uang ini, gitu oh. ya. Tapi kan kalau cara melipat gandakan uang itu misalnya dengan saham, dengan deposito, dengan obligasi dan sebagainya. Instead of lo lewat situ, lo pakai jalur belakang nih. Lo kasih ke Bunda Korla misalnya. Bunda, gue lihat lo jago jual. Ya mati si Iwet. Jadi kayak Lo puterin deh. jadi gini, uang itu Oke. jadi kayak nih, gimana ngomongnya? Bunda takut ngomong hal ini. Ini sangat sensitif loh. Iya, ini lu suka jahat sih, Dave. Ntar kalau dia salah ngomong, udah jangan dibahas deh. Ntar kalau dia salah ngomong, kelar loh dia. Jangan deh. Jangan, Bunda. Bunda, jangan, Bunda. Soalnya Bunda ini divanya loh. Jangan Iya, bener. Jangan, Bunda. Jangan. Udah sih, Jangan. bawa aja. Jangan, jangan. Mana-mana loh. Udah lu, Iwet Jangan, aja. jangan. Iwet sama Dave aja yang nyampah, lu nggak usah. Jangan. Jangan, Bunda. Jangan. 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 pengen tahu. Jangan. I wanna Sama orang know. lugu kayak Bunda juga ya. Suka Jangan, jangan, bertanya. Bunda. Jangan, Bunda. Jangan, Bunda. Kamu lagi kontraknya lagi banyak. Do. Jangan, jangan. Pokoknya intinya, Dave, intinya adalah si uang yang lo tadi kasih ke Bunda Korla itu kemudian sama Bunda Korla diputerin. Nah, kemudian lo ambil lagi uang itu untuk kepentingan lo. Disitulah terjadi pencucian uang. Dia nggak akan ngerti. Si Dev nggak akan ngerti pembahasan, terlalu sulit untuk mengungkapkan.